Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan. Untuk memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita duduk sejenak, mengikuti program Mutiara Pagi, dan firman kebenaran akan kita baca, kita dengar renungkan. Namun sebelumnya kita memohon hikmat daripada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami naikkan persembahkan hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pemilik dan pemelihara hidup kami yang selalu setia, yang terus mengasihi kami umat-umat kepunyaanmu. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas nikmat kehidupan yang Engkau beri. Ketika malam yang boleh berlalu dalam peristirahatan dan pembaringan kami sudah dijaga, dilindungi dan disertai, dijauhkan dari segala susah, celaka, berbahaya, terlebih maut. Dan oleh kasih kemurahan-Mu, Engkau masih perkenankan kami untuk boleh bangun menikmati kehidupan di hari yang baru, hari yang pertama di bulan yang ke-10. Di dalam kami akan memulai lagi akan seluruh tugas pekerjaan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna yang boleh menolong menuntun kami di bulan yang sudah kami lewati, maka hal yang sama pula biarlah akan terus kami nikmati, kami alami di bulan yang baru, di hari yang pertama dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang akan kami lakukan. Untuk mendasari semuanya itu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan kami baca, kami dengar, menjadi tuntunan pedoman bagi perjalanan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan berkuasa atas kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami akan setiap maksud-maksud-Mu ya Tuhan, melalui firman yang akan kami baca di dalam Alkitab. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kebenaran dan kehidupan. Kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Yakobus pasal 5. Kita akan membaca mulai pada ayatnya yang ke-7 hingga sampai pada ayatnya yang ke-11. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, di bawah bagian perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dikala kita akan menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yakni
kunci menuju sukses adalah kesabaran. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin sukses. Dan untuk menuju pada kesuksesan, kita harus mengalami berbagai penderitaan. Dan kalaupun penderitaan itu tetap teralami, seringkali kita bersikap marah, kecewa, dan bahkan menuduh orang lain. Ataupun mungkin kita bisa menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan itu. Dan karena itu segala usaha akan dilakukan agar terhindar dari penderitaan. Nah, pertanyaannya, agar kita boleh berhasil, kita boleh sukses, mampukah kita dapat menghindari dari berbagai penderitaan di dalam hidup ini? Nah, saudara-saudara, penderitaan bukan untuk dihindari, melainkan penderitaan itu harus dihadapi. Karena bagaimanapun penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Kita diuji apakah kita tetap teguh dan setia kepada Tuhan atau tidak. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini melalui kitab Yakobus menjelaskan bahwa penderitaan itu adalah ujian iman. Karena itu untuk sampai pada maksud akhir dari penderitaan yang kita alami, maka kita harus bersabar dengan meneladani kesabaran petani, para nabi, dan Ayub, serta menghindari sikap bersungut-sungut yang akan mendatangkan penghukuman. Yakobus menekankan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan Dia akan mengembalikan keadilan, sehingga umat yang setia akan menerima upah mereka. Dan pada saat itu pula kebenaran dan keadilan Tuhan dinyatakan. Namun demikian, saudara-saudara, lamanya penantian akan hari Tuhan yang tidak pasti, kapan waktunya, itu kadang-kadang membuat orang beriman bersikap tidak sabar dan tidak percaya. Maka Yakobus mengingatkan mereka untuk tetap bersabar menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, agar kita dapat memahami arti kesabaran, Yakobus dalam bagian bacaan firman kita di pagi ini memberikan gambaran mengenai petani, para nabi di zaman perjanjian lama, dan juga Ayub. Dikisahkan dalam bagian firman Tuhan kita bahwa seorang petani, dia begitu bersabar dan tekun menantikan hasil tanahnya yang berharga. Dan dalam masa penantian itu, petani ini dia hanya bergantung pada hujan yang adalah anugerah Tuhan. Maka dapat dikatakan bahwa kesabaran merupakan sikap hati yang berharap dan percaya total pada pemeliharaan dan perhatian Allah. Dan sementara menanggung derita, hendaknya kita tetap sabar dan yakin bahwa tujuan iman kita di dalam Tuhan pasti akan terwujud.
Dan contoh kesabaran lain sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bagian bacaan kita di pagi ini adalah para nabi di zaman perjanjian lama, itu pada ayat 10 sebagaimana bacaan kita. Meski menghadapi berbagai penolakan bahkan kematian, ini para nabi mereka tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Seringkali mereka mati tanpa melihat hasil upaya mereka, yakni pertobatan orang-orang yang menjadi sasaran misi mereka. Walaupun demikian, para nabi tetap setia kepada Tuhan. Nah, selain bersabar dalam penderitaan untuk menuju kepada kesuksesan, orang beriman dipanggil untuk sabar menanggung segala beban penderitaan. Inilah yang juga terlihat dalam kisah Ayub. Ayub memiliki ketahanan yang kuat untuk menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman kepada Allah. Meski tak dimengerti sebab dan alasan penderitaannya, namun ia tetap percaya dan yakin pada pertolongan kuasa Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Ayub pada akhirnya, dia menerima segala kebaikan yang diberikan oleh Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak diduga oleh Ayub. Dia mendapatkan berkali-kali lipat ganda dari segala yang telah ia miliki sebelumnya. Anak-anaknya dikembalikan, harta kekayaannya dikembalikan kepadanya. Itu semua karena ketaatan, kesetiaan dan kepercayaannya yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan yang dinaikkan oleh Ayub dalam ketulusan hanya kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, kita tak pernah tahu kenapa kita harus mengalami berbagai masalah, persoalan dan penderitaan dalam hidup ini. Namun, jika hidup dalam syukur dan bukan kemarahan dan sungut-sungut, dalam keyakinan akan Allah, niscaya kita akan seperti Ayub, akan menyinarkan kemenangan di hadapan iblis yang gagal menjatuhkan kita. Selain itu, walaupun kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tekanan bahkan penderitaan sekalipun, janganlah cepat berpasrah diri dan berputus asa, melainkan hadapilah dengan iman bahwa pasti dapat dilalui dan dijalani, karena bersama Tuhan ada jalan keluarnya. Yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada satu masalah atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Untuk itu, melalui firman kita di pagi hari ini, kiranya kita dapat dituntun untuk tetap sabar, tekun, dan yakin bahwa untuk menuju kepada kesuksesan dalam perjuangan hidup ini, kita harus menghadapi penderitaan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam pertolongan Tuhan, kita pasti dapat melewati, asalkan kita percaya sungguh pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan
akan menolong dan memampukan kita untuk dapat menjalani berbagai penderitaan yang terjadi dalam hidup ini. Untuk itu, teruslah berserah dan bersandar kepada kuasa Tuhan, karena Dia akan menyertai, Dia akan menuntun dan memimpin, bahkan memberkati kita semua. Tetaplah bersabar dalam menjalani kehidupan ini, tetap tekun dan yakin percaya pada pertolongan kuasa Tuhan. Pasti keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan akan kita raih, kita nikmati, alami di tengah-tengah perjuangan hidup ini, kini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih buat lawatan kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan, hayati. Di kesempatan yang indah baik ini, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menolong, meneguhkan iman, percaya dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau, bahwa untuk menuju kepada sebuah kesuksesan kami harus mengalami berbagai penderitaan. Seperti halnya seorang petani, dia harus bersabar menanti hasil tanahnya. Dia tetap tekun setia melakukan apa yang menjadi kewajiban, tanggung jawab yang harus ia lakukan. Maka demikian pun dengan kita, untuk sampai pada kesuksesan, sampai pada keberhasilan yang merupakan harapan, impian, dambaan, maka kita harus mengalami berbagai penderitaan. Karena kesuksesan yang ada bukanlah hal yang mudah, yang instan yang kita dapat, tetapi semua melalui berbagai proses-proses di dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya berbagai penderitaan. Kita harus berusaha bagaimana menata keuangan kita agar kita boleh meraih segala keberhasilan di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Kita harus bersabar, menata dan mengatur secara baik segala yang berhubungan dengan keuangan, sehingga kami boleh berhasil sebagaimana yang kami dambakan di dalam kehidupan ini. Dan begitu banyak hal-hal yang dituntut dalam kesabaran untuk menuju kepada kesuksesan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa berkuasa, memimpin dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami tetap tekun, tetap sabar, tetap setia dalam menanti akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, karena di sanalah kami juga akan dituntut akan apapun yang kami lakukan, kerjakan selama kami hidup di dunia ini, di mana kami akan mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan, kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami di pagi hari ini. Biarlah kami kuat dan tabah menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Terpuji-pujilah namu-Nya Bapa. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini
dalam berbagai kegiatan agenda yang akan kami lakukan. Biarlah pertolongan kuasa daripada Tuhan terus berlaku atas kehidupan kami. Sehat-sehatkanlah kami, kuatkan dan mampukan kami untuk dapat melakukan semua yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan kami. Kami terus mau menopang dalam doa untuk pendengar setia RRI Pro 1 Talaut dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Kasih perlindungan, berkat keselamatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian milik mereka. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mereka dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam tanggung jawab dalam setiap usaha upaya, apapun mata pencarian yang dilakukan, dikerjakan, baik di darat, di laut, bahkan di mana saja, dalam berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah semua ada dalam penyertaan, bimbingan, tuntunan, kasih daripadamu Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan selalu menjadi bagian milik dari setiap umat-umat kepunyaanmu. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pelaksanaan tugas pekerjaan apapun. Biarlah semua dalam rancanganmu ya Tuhan. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih pemerintah daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Biarlah penyertaan-Mu, pertolongan, perlindungan, kuasa daripadamu senantiasa sempurna atas hidup mereka, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah ini, tanah Porisa yang sama-sama kami cintai, semua boleh terlaksana dengan segala baik dalam pertolongan kuasa daripada Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, pengabdian mereka, karya-karya mereka untuk membangun daerah ini, semua akan ternikmati dan teralami bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Talaut, dari Tinonda sampai Napom Baru. Kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, pemerintahan yang ada di daerah ini, pribadi bahkan keluarga rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka senantiasa dapat memimpin dalam kesabaran, dalam ketekunan dan kesetiaan, di dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pun mau berdoa untuk pimpinan RRI Pro 1 Talaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran, dalam peliputan berita, baik mereka yang sedang bertugas di pagi hari ini, bahkan sampai sebentar, maupun hamba-hamba-Mu yang bertugas di lapangan, di mana saja mereka berada. Perlindungan, kuasa, pertolongan daripada Tuhan terus menjadi bagian milik mereka, sehingga mereka dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka dengan segala baik, dalam ketulusan hati, dengan penuh tanggung jawab. Kehidupan pribadi dari setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini bersama keluarga, rumah tangga mereka, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Memberkati pun cleaning service, satpam, dalam setiap pekerjaannya dilakukan baik siang maupun malam. Biarlah dalam perlindungan kuasa Tuhan dia dapat mengerjakan semua dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari-hari hidupnya biarlah terus dalam pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun yang dilakukan dikerjakan, biarlah Tuhan buat dia berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, apapun yang terjadi di hari ini, biarlah semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Sambil mau berdoa, bermohon dan berharap Engkau mengasihani umat-umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit yang mereka derita, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah di tempat tinggal mereka. Biarlah Tuhan Engkau angkat
beban penderitaan sakit penyakit mereka. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan. Berkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan para tenaga medis, dokter, perawat bersama dengan keluarga, makanan, minuman, obat-obatan, apapun peralatan yang digunakan, Engkau berkati, sehingga melalui semua yang dilakukan akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka ketekunan untuk terus bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Percaya bahwa dalam berproses semua akan indah pada waktunya. Mereka akan melihat segala keajaiban kuasa Tuhan ada atas hidup mereka. Demikian pun ya Bapa, berdoa, bergumul bersama dengan umat-umat Tuhan yang kehilangan orang-orang terkasih tercinta mereka, yang telah kembali mendahului, kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Sang Pencipta, Pemilik dan Pemelihara hidup ini. Kiranya terus diberikan kesabaran, keteguhan iman untuk terus bersandar, berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik, bahwa hidup ini ada dalam rancangan, kehendak dan kuasa Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus melihat keajaiban-keajaiban daripada-Mu Tuhan, bahwa mereka boleh melewati duka cita ini, dan pasti mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sukacita terus menjadi bagian milik mereka. Dan biarlah mereka terus bersandar pada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Biarlah semua yang kami naikkan sampaikan jadi hanya menurut kehendak-Mu Tuhan, dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa, pinta, syukur dan harapan kami. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bawa sampaikan doa ini. Amin.